Sahabat YT Moba, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 491, Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Di kamar hotel lain, Baktiar berdiri di depan jendela dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada berita tentang pencarian Aldi di melewati 2 hari. Tetapi dalam prosesnya, dia menemukan sesuatu yang aneh tentang Helen. Baktiar tahu betul tentang putrinya, dan perilaku tidak biasa yang dia tunjukkan pasti menunjukkan bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Ardian, apakah kamu memperhatikan situasi putriku 2 hari ini? Baktiar bertanya pada Adrian. Nona gelisah. Hilangnya tuan muda mungkin ada hubungannya dengan dia, kata Adrian lugas. Meskipun ambisi Helen belum terungkap selama bertahun-tahun, menilai dari sikapnya terhadap Aldi, tidak ada yang tahu. Apakah dia mengingini posisi patriark? Baktiar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak ingin hal-hal menjadi seperti ini. Keduanya adalah anakku, Patriark. Kamu harus berhati-hati. Adrian tiba-tiba mengingatkan. Mata Baktiar tertuju. Dia menoleh melihat Adrian, dan berkata, apa maksudmu? Patriark, aku tidak bermaksud menyinggung. Tetapi ambisi Nona telah mencapai titik di mana tidak bisa dikendalikan. Mungkin, dia sekarang menghadapi tidak ada jalan keluar, kata Adrian. Meskipun dia tidak membuat kata-katanya sangat jelas, tetapi dengan kecerdasan Baktiar, seharusnya tidak sulit untuk memikirkan apa yang dia maksud. Jika hilangnya Aldi ada hubungannya dengan Helen, maka masuk akal baginya untuk membuat keputusan untuk berurusan dengan Baktiar. Jika hilangnya tuan muda benar-benar terkait dengan wanita muda itu, menurutmu metode apa yang akan dia gunakan untuk menyembunyikannya? Dan dia akan berhasil mengambil posisi kepala keluarga. Lanjut Ardian. Jika aku mengetahuinya, dia akan menjalani kehidupan yang tidak akan pernah melihat hari yang cerah. Patriark, Nona pasti akan mengambil tindakan baru-baru ini. Kamu harus berhati-hati, kata Ardian. Baktiar mengangguk. Meskipun dia adalah putrinya, Baktiar tidak akan membiarkannya mengamuk. Saya harap dia tidak akan mengambil langkah ini. Jika tidak, saya tidak akan pernah melepaskannya, kata Baktiar dengan nada dingin. Ardian menggelengkan kepalanya. Dia tahu betul bahwa harapan Baktiar tidak mungkin terjadi, karena Helen mungkin sudah merencanakan bagaimana menghadapinya. Lagi pula, Helen, yang telah mengambil langkah yang salah, tidak bisa mundur. Sebelum makan malam, Helen melakukan banyak persiapan psikologis untuk dirinya sendiri. Ketika dia muncul di meja makan, dia terlihat seperti gadis yang baik, dan Baktiar tidak akan merasa ada yang salah. Tapi justru karena dia tiba-tiba bertingkah terlalu biasa sehingga Baktiar menjadi lebih waspada. Selama beberapa hari terakhir, kondisi Helen berada dalam kondisi yang buruk, tetapi hari ini dia tiba-tiba pulih. Ini adalah kelemahan terbesar. Ayah, saya meminta dapur untuk menyiapkan hidangan favorit ayah. Ayah telah bekerja keras akhir-akhir ini, kata Helen kepada Baktiar sambil tersenyum. Aku tidak harus bekerja keras. Kamu adalah orang yang bekerja keras. Kamu berusaha keras untuk mencari Aldi, kata Baktiar. Berbicara tentang masalah ini, Helen dengan sengaja menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, sayang sekali tidak ada berita tentang Aldi. Saya tidak tahu di mana dia berada. Ayah, sudahkah Anda mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kekhawatiran terbesar Ariel adalah Kauri. Jika dia ingin memerasku dengan Aldi, wanita ini adalah bidaku. Kamu dapat menyuruh seseorang menangkap Kauri, kata Baktiar. Helen mengangguk dan berkata, aku akan membiarkan seseorang bertindak malam ini. Ariel berani menyentuh saudaraku. Dia harus membayar harganya. Selama obrolan, hidangan favorit Baktiar ada di atas meja, dan Helen membantu Baktiar dengan makanan dengan penuh kasih sayang, dan berkata, ayah,
kamu bisa merasakan perbedaan antara rasa di sini dan masakan koki kami. Jika kamu menyukainya, saya akan memberikannya pada ayah untuk mencoba. Undang saja koki ini kembali ke Amerika. Kamu yang paling peduli. Alangkah baiknya jika Aldi begitu perhatian. Saat dia berbicara, Bakhtiar mengambil mangkuk yang telah dia siapkan dan mangkuk kosong Helen setelah membuat sebuah drama. Dia melanjutkan, kamu harus memakannya dulu. Dan kamu bisa merasakan perbedaannya untukku. Jika rasanya tidak enak, aku tidak akan memakannya. Jangan hancurkan status hidangan ini di hatiku. Wajah Helen berubah. Dia tidak pernah mengira Bakhtiar akan mengatakan hal seperti itu. Di piring ini, ditambahkan racun yang kuat. Sekali dimakan, bahkan malaikat tidak akan berdaya jika dia datang ke dunia. Ada apa? Aku hanya memintamu untuk mencicipi makanan untukku. Bukankah kamu tidak mau melakukan hal sekecil itu? Kata Bakhtiar. Wajah Helen menjadi semakin jelek. Dan berkata, ayah, saya tidak enak badan hari ini. Sedikit gastroenteritis. Tidak pandai makan. Itu dia. Bakhtiar tersenyum. Saat Helen menghela nafas lega, Ardian meraih seorang pelayan hotel dan datang. Cicipi perbedaannya untukku, kata Bakhtiar kepada pelayan sambil tersenyum. Meskipun pelayan bingung, tapi di hadapan permintaan pria sebesar itu, bagaimana mungkin dia berani menolak? Saat pelayan mengambil mangkuk dan sumpit, Helen yang bingung buru-buru berkata, ambil piring dan tuangkan. Biarkan koki keluar dan lihat apa yang dia masak. Baunya tidak enak. Tidakkah dia tahu ini? Apakah itu hidangan favorit ayahku? Namun dia telah merusaknya sedemikian rupa. Pelayan itu menundukkan kepalanya ketakutan. Dia telah melihat amarah wanita muda ini berkali-kali. Dan akan memululi seseorang jika dia tidak setuju dengan orang-orangnya. Ketika hendak meletakkan piring dan sumpit untuk mencari koki, Bakhtiar berkata, jangan dengarkan dia. Aku menyuruhmu makan. Kamu makan. Ayah, biarkan mereka perbaiki dapurnya. Helen panik. Enak. Kamu harus mencobanya untuk mengetahuinya. Agar tidak membuang-buang makanan. Setelah selesai berbicara, Bakhtiar segera menoleh ke arah pelayan. Memberi isyarat untuk makan. Melihat Helen terdiam, pelayan mengambil sumpit dan memasukkannya ke mulutnya. Rasanya benar-benar asli. Tidak ada masalah. Tetapi ketika dia hendak berbicara, tubuhnya seperti nyala api. Dan rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh organ dalamnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, pelayan itu jatuh ke lantai dengan mata terbuka lebar. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat adegan ini, Helen putus asa. Pikiran pertama Samsir adalah lari cepat. Mungkin jika dia lari, dia masih bisa memiliki kesempatan hidup. Adapun perburuan dan pembunuhan seperti apa yang akan dia temui di masa depan, dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Namun tidak lama setelah dia berlari, dia terkena gaya gravitasi di punggungnya, menyebabkan dia menerkam kotoran untuk dimakan. Kamu masih mau lari, Samsir? Kamu benar-benar berani, kata Ardian sambil mencibir. Samsir adalah yang terkuat dari generasi keluarga Wibowo. Tetapi ketika menghadapi Ardian, dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Itu direncanakan oleh nona muda. Aku hanya bisa mematuhi perintahnya. Samsir menggelengkan kepalanya dengan panik. Wajahnya pucat. Tidak melaporkan apa yang kamu tahu adalah kejahatan besar. Ardian mencibir dan berjalan di depan Samsir. Meninju dada Samsir. Bola mata Samsir langsung melotot, dan memerah dengan darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu darah meluap dari telinga dan lubang hidungnya. Kekuatan pukulan ini langsung meluluhkan hati Samsir, menyebabkan dia mengeluarkan banyak darah di dalam tubuhnya. Orang terkuat dari generasi bumi. Ardian tersenyum menghina, kembali ke Bakhtiar tanpa melihat Samsir. Saat ini, Helen sudah berlutut di tanah, matanya penuh kepanikan. Mengantarkan penyesalan pertama dalam hidup. Tidak peduli apa yang dia lakukan di masa lalu, Helen tidak akan pernah menyesalinya. Dalam kamus hidupnya, kedua kata ini tidak ada sama sekali. Tapi sekarang, dia benar-benar ketakutan. Karena dia tahu bahwa Bakhtiar tidak akan membiarkannya pergi. Di mana saudaramu? Bakhtiar bertanya dengan suara yang dalam.
Karena Helen sudah melakukan ini, maka apa yang terjadi pada Aldi pasti tidak ada hubungannya dengan Ariel. Tetapi Helen yang melakukannya. Ayah, Ariel membunuh Aldi sejak lama, dan dia memaksaku untuk membunuhmu. Itu semua salahnya. Maafkan aku, kata Helen. Apa? Baktiar berdiri dengan wajah berubah. Meskipun dia khawatir tentang keselamatan pribadi Aldi. Menurut pendapatnya, bahkan jika Aldi terluka, dia pasti masih hidup. Selama dia masih hidup, itu akan terjadi, tidak menjadi masalah besar. Dan sekarang berita ini, bagi Baktiar, tidak diragukan lagi merupakan kilatan. Seluruh keluarga Wibowo di Amerika masih menunggu Aldi untuk jadi ahli waris, tapi dia sudah mati. Teriak Baktiar yang marah, menjambak rambut Helen, dan berkata dengan wajah galak, dia adalah adikmu, dan kamu bahkan membunuh adikmu sendiri. Bersambung.